Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Kompi Santuy, mata kuliah Algoritma Pemrograman akan melakukan presentasi terkait tugas besar yang telah kami ambil dengan topik aplikasi pemantauan kesehatan dan pola tidur sederhana dengan aplikasi yang kami beri nama NapTime. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Nasif Tata Onilah dengan NIM 1030524000079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Anggara dengan NIM 1030524000071. Perkenalkan, nama saya Syaimah Nadifa Rahma dengan NIM 103052430018. Di sini kami membuat aplikasi untuk membantu pengguna dalam menganalisa dan memantau pola tidur dan kesehatan mereka. Nah, di sini kami menghadirkan aplikasi dengan nama NapTime. Langsung saja kita masuk ke kode program yang kami buat. Yang pertama ada struktur data. Di sini kami membuat tipe bentukan struct dengan nama riwayat tidur untuk menyimpan tanggal, jam tidur, jam bangun, dan durasi tidur. Serta kami juga membuat tipe alias dengan nama data tidur dengan ukuran tetap, yaitu Nmax sebanyak 100 untuk menyimpan semua data tidur. Oke, next slide. Pada fungsi utama atau function, kami membuat loop menu utama yang terdiri dari tambah, ubah, hapus, cari, urutkan, laporan, dan tombol keluar. Dan pada function ini menjadi kontrol utama aplikasi. Oke, next slide. Dalam membantu fungsi-fungsi utama dalam program kami membutuhkan fungsi pembantu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama di sini ada function hitung jumlah data dengan isi parameter dt dengan tipe data-data tidur dan nanti keluarannya menjadi integer. Function ini berfungsi untuk menghitung entry aktif dalam array dari field tanggal. Dia akan mereturn count, tapi jika memenuhi syarat, count-nya akan bertambah terus. Lalu yang kedua ada function validasi tanggal yang berfungsi untuk mengecek apakah tanggal tersebut valid dan sesuai dengan format, yaitu tahun, strip bulan, strip hari, dan mengecek apakah tahun tersebut termasuk tahun kabisat. Lalu yang ketiga ada function validasi jam. Di dalam function validasi jam ini, dalam parameternya ada jam yang bertipe data string, lalu nanti keluarannya menjadi boolean. Function ini berfungsi untuk memvalidasi format jam, yaitu jam 2 menit, dengan rentang jam yaitu 0 sampai 23 dan menitnya itu 0 sampai 59. Lalu yang terakhir ada function hitung durasi, yaitu berfungsi untuk menghitung durasi tidur dari jam tidur dan jam bangun. Lalu mengecek jika tidur melewati tengah malam, maka durasinya akan disesuaikan. Oke, next slide. Dari fungsi membantu, kita dapat mempermudah fungsi-fungsi utama dalam program kita. Nah, fitur yang pertama yaitu tambah data. Di sini kami menginput validasi tanggal, jam tidur, dan jam bangun yang bisa diinput oleh pengguna. Lalu akan dihitung durasinya dan disimpan ke dalam array yang telah dideklarasikan. Oke, next slide. Nah, pada function tambah data ini, kita juga bisa mendapatkan feedback atau saran dengan kriteria jika tidur kurang dari 7 atau lebih dari 9 jam, maka dia akan mendapatkan saran. Begitu juga dengan tidur yang lewat dari jam 11 malam, maka dia juga akan mendapatkan saran. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan feedback. Oke, next slide. Nah, fitur yang kedua yaitu ubah data. Nah, pada ubah data ini kita mencari berdasarkan tanggal yang diinginkan oleh pengguna. Nah, lalu setelah kita menemukan tanggalnya dan valid, maka kita dapat mengubah jam tidur dan jam bangun dan program akan menghitung ulang durasi. Oke, next slide. Nah, lalu fitur yang ketiga yaitu hapus data. Nah, pada fitur ini pengguna dapat mencari entry berdasarkan tanggal. Nah, setelah tanggal tersebut divalidasi dan valid, nah mereka akan melakukan verifikasi atau konfirmasi apakah mereka yakin data yang mereka inginkan itu akan dihapus atau tidak. Jika ya, maka klik Y, jika tidak, maka klik N. Lalu data akan dihapus dan program akan menggeser data ke atas. Oke, next slide. Oke, lalu program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada subprogram yaitu cari data, di mana
kita akan mencari sebuah tanggal. Jika tanggal tersebut valid, maka akan dipilihkan dua metode, yaitu seperti sequential search dan binary search. Di mana jika menggunakan metode binary search, dia akan melakukan yang namanya selection sort terlebih dahulu, karena sebuah binary search itu perlu adanya data terurut. Selanjutnya ada yang namanya urutkan data, di mana kita dapat melakukan beberapa metode seperti selection sort dan insert sort dengan kriteria tanggal atau durasi tidur, dan urutan seperti ascending dan descending pada data yang ingin kita urutkan. Di sini terdapat selection sort dan insert sort, di mana jika kita memilih selection sort, itu akan mencari elemen terkecil dan menempatkan di posisi yang tepat atau tepat satu per satu. Dan jika kita memilih insert sort, di mana kita akan menyisipkan elemen-elemen ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah terurut. Selanjutnya di sini ada subprogram banding, di mana untuk sebagai kriteria untuk urutan, di mana kita jika memilih dari kecil ke besar atau sebaliknya. Lalu di sini ada fungsi nilai ekstrim yang dalam parameternya ada DT dengan tipe data-data tidur, lalu ada jumlah data dengan tipe data integer, dan di parameter kedua ada integer dan integer. Parameternya ada dua dikarenakan nanti returnnya ada dua nilai. Function ini untuk mencari durasi tidur terlama dan tersingkat dari 7 hari terakhir. Oke, maka lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu tampilan laporan. Yang dimana pada fitur ini, program akan menampilkan rekap 7 hari terakhir dan durasi tidur terlama dan tersingkat, rata-rata durasi total dan rata-rata durasi 7 hari terakhir, dan laporan akan memberikan analisis kesehatan pola tidur untuk pengguna. Nah, semua itu adalah fitur yang telah kami buat, dan untuk itu kami akan menampilkan atau mendemokan program yang telah kami buat melalui CMD atau command prompt. Bisa ditampilkan. Nah, di sini kami telah menginput 8 data, dan untuk itu kita akan memperlihatkan fitur yang pertama sama yang terakhir. Coba kita input data dulu. Nah, tanggal dan jam yang telah divalidasi, maka dia akan masuk dan mengeluarkan valid atau data berhasil ditambahkan. Dan sesuai penjelasan, kita mendapatkan saran atau feedback. Oke, lanjut ke fitur yang kedua, yaitu ubah data. Nah, pada data yang telah tadi kita input, kita ingin mengubahnya dan data telah ditemukan berdasarkan tanggal. Lalu kita menginput jam tidur dan jam bangun yang baru. Lanjut ke fitur yang ketiga. Nah, setelah pengguna melakukan konfirmasi, maka data berhasil dihapus. Oke, lanjut ke fitur yang keempat. Oke, data berhasil diurutkan berdasarkan kriteria yang diinginkan oleh pengguna. Lalu kita lanjut ke fitur yang kelima. Oke, data berhasil diurutkan dan kita dapat melihat pada laporan pola tidur. Bisa ditampilkan. Oke, di sini kita dapat melihat rekapan 7 hari terakhir yang sudah diurutkan sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Kita juga dapat melihat durasi tidur terlama dan tersingkat, rata-rata dalam 8 hari dan 7 hari terakhir. Lalu
kita juga mendapatkan feedback atau saran untuk pengguna. Oke, sekian. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Oke. Terima kasih kami dari kelompok Kopi Santuy. Atas perhatiannya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.